Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2, episode 140. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Guano akhirnya menyadari bahwa cahaya mengerikan di depannya berasal dari peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Sebagai insinyur jiwa berpengalaman, ia memahami bahwa senjata itu adalah kehancuran mutlak. Namun semuanya sudah terlambat, ruang di sekitarnya runtuh seperti ilusi. Seluruh pertahanannya hancur, dan kesadarannya ditelan oleh ledakan dahsyat. Ledakan awal menciptakan suhu dan tekanan ekstrim, lalu diikuti ribuan bom logam yang menyebar ke seluruh pangkalan. Formasi pertahanan runtuh total, insinyur jiwa tewas seketika, dan sebuah kawah raksasa terbentuk di pusat camp, mengguncang seluruh markas Kekaisaran Matahari Bulan. Kekacauan langsung menyelimuti markas, alarm meraung, pasukan dimobilisasi, dan Zhong Liwu terkejut melihat ribuan master jiwa musuh terbang di udara, seolah seluruh kekuatan Kekaisaran Jiwa Surgawi dikerahkan sekaligus. Ledakan dari camp Legiun Insinyur Jiwa kedua memperjelas bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan serangan terencana. Di tengah kepanikan itu, para sesepuh mulai menyadari bahwa hanya pihak seperti Akademi Shrek yang mampu melakukan penyusupan sepresisi ini. Sementara Kekaisaran Matahari Bulan sibuk menangani krisis, rencana Akademi Shrek berjalan sempurna. Serangan Kekaisaran Jiwa Surgawi hanyalah pengalihan, memberi celah bagi Shrek untuk menghantam inti kekuatan Tuan Roh Jahat. Hua Yuhao mengendalikan situasi dari balik layar dengan penghalang spiritual yang memutus suara dan fluktuasi kekuatan jiwa di sekitar tenda komando. Pada saat yang sama, Penat Tuasong dan Yan Shaozi menyerang para sesepuh, memecah formasi mereka dan menekan musuh tanpa ampun. Keunggulan Shrek semakin mutlak ketika Raja Beruang Es turun membawa badai es pamungkas. Medan perang sepenuhnya dikuasai oleh Akademi Shrek, dengan Ye Guyi dan Ji Jue Chen menjadi teror bagi Tuan Roh Jahat. Malaikat suci Ye Guyi menghancurkan kegelapan dan justru semakin kuat setiap kali musuh tumbang. Di tengah kekacauan itu, pertempuran batin Bei Bei melawan Tang Yang menjadi pusat emosi. Sementara hasil akhir pertempuran ini semakin jelas, kekudusan dan kekuatan sejati telah menekan kejahatan hingga ke ambang kehancuran. Di episode selanjutnya, Ye Guyi menjadi pusat kehancuran bagi para Tuan Roh Jahat. Setiap roh pembalas yang mendekatinya langsung dimurnikan oleh cahaya keemasan malaikat suci miliknya dan lenyap tanpa sisa. Kekuatan pemurnian itu bahkan diserap kembali oleh tubuh Ye Guyi, memulihkan dirinya dan meningkatkan kultivasinya. Di bawah perlindungan Raja Beruang Es, kekuatan tempurnya dilepaskan sepenuhnya dan menjadikannya mimpi buruk bagi musuh-musuh kegelapan. Kemampuan alami Ye Guyi memang dirancang untuk menekan Tuan Roh Jahat, sehingga semakin kuat dirinya, semakin besar pula tekanan yang ia berikan pada mereka. Ia sudah berada di ambang terobosan menuju tingkat sage jiwa. Setelah pertempuran ini, ia yakin dapat melangkah lebih jauh, membuat malaikat sucinya berevolusi dan kekuatannya melonjak drastis, bahkan mampu menghadapi jiwa Douluo jahat tanpa rasa takut. Ye Guyi tidak bertarung sendirian, dan Chiu Chu bekerja sama dengannya dengan rapat, menggunakan kekuatan pemusnahan naga untuk melindungi Ye Guyi agar bisa menyerang tanpa hambatan. Xiao Xiao juga memberikan dukungan penting dengan jiwa bela diri tipe kontrolnya, mengisolasi medan pertempuran hingga musuh tidak bisa mengepung Ye Guyi. Dengan perlindungan berlapis ini, kekuatan suci Ye Guyi dapat dikeluarkan hingga batas maksimal. Di sisi lain, Jiang Nanan menunjukkan perubahan besar setelah bergabung dengan Ruby Sop Tendon Piton. Ia berubah menjadi tubuh sejati yang menyatu dengan ular piton raksasa, mengacaukan medan perang dan mencegah para Tuan Roh Jahat untuk berkumpul. Kekuatannya melonjak tajam, membuatnya setara dengan petarung garis depan terkuat dan menjadi penopang penting dalam pertempuran besar tersebut. Sementara pertempuran berkecamuk, Bei Bei mengambil keputusan berbahaya untuk menyelamatkan Tang Ya. Dengan melepaskan seluruh perlindungan dirinya, ia mendekatinya dan akhirnya berhasil membangkitkan emosi Tang Ya yang masih tersisa. Tindakan nekat itu berbuah hasil. Tang Ya runtuh secara mental dan berhasil dibawa pergi oleh Bei Bei. Pada saat yang sama, Hua Yuhao diam-diam menahan situasi di tenda komando Kekaisaran Matahari Bulan dengan penghalang spiritual, menghentikan para utusan dan mengulur waktu agar seluruh rencana penyelamatan dan penarikan mundur dapat berjalan dengan aman. Deteksi spiritual Hua Yuhao menyelimuti seluruh medan perang, membuatnya menyadari bahwa waktu mereka semakin menipis. Ia bergerak cepat untuk menunda musuh, sementara badai salju besar akhirnya dilepaskan oleh Raja Beruang Es. Blizzard yang meluas itu menutupi medan pandang dan melemahkan
mematahkan persepsi kekuatan jiwa musuh, menciptakan kekacauan di sekitar tenda komando gereja Roh Kudus. Zongliwu tetap maju dengan penuh kepercayaan diri, menembus badai salju dengan kekuatan tingkat Tite Douluo. Namun, di sisi lain medan perang, para anggota Akademi Shrek segera mulai mundur setelah Bebe berhasil membawa Tangya pergi. Para tetua menyadari bahwa tak ada lagi alasan untuk menahan kekuatan mereka, karena situasinya sudah tidak bisa disembunyikan. Yan Shaozi akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Ia memanggil tubuh sejati Phoenix emas raksasa yang menyinari langit gelap. Api Phoenix turun seperti hujan cahaya, menelan area pertempuran dan menekan Zongliwu beserta para petinggi gereja Roh Kudus. Keterampilan jiwa kesembilannya menciptakan tekanan luar biasa, membuat musuh terhenti dan terguncang. Pada saat yang sama, Penatua Song berubah menjadi bayangan elang hijau yang bersinar seperti giok dan menghantam Zongliwu dengan kecepatan ekstrim. Serangan gabungan ini memaksa Zongliwu dan 6 orang lainnya terlempar mundur, memberi celah berharga. Sekte Tang pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki tenda Huo Yuhao dan mundur ke dalam demi-plane spektral. Huo Yuhao sendiri mundur bersama Raja Beruang Es setelah memastikan pintu demi-plane tertutup rapat. Walau rencana berjalan hampir sempurna, satu hal melenceng dari perkiraan. Yan Shaozi memilih untuk tetap tinggal dan menahan musuh. Saat badai salju menghilang dan api Phoenix masih membakar langit, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mulai berkumpul. Sementara Yan Shaozi terus menekan Zongliwu dan para pengikutnya sendirian. Api Phoenix yang dilepaskan Yan Shaozi bukan hanya membawa aura kehidupan murni, tetapi juga memiliki kekuatan setara api tertinggi. Siapapun yang terperangkap di dalamnya serasa tenggelam dalam rawa api yang tak bisa dilepaskan. Para tuan roh jahat, bahkan yang telah mencapai tingkat Douluo Transcendent, hanya mampu bertahan pasif saat api itu menekan mereka dari segala arah. Yan Shaozi mengendalikan lautan api tersebut dengan sangat rapi, membakar setiap kekuatan roh jahat yang muncul. Namun, serangan seluas dan sekuat ini jelas menguras tenaganya. Zongliwu menyadari bahwa Yan Shaozi tidak mungkin mempertahankan kondisi ini lama-lama. Ia memilih menahan serangan secara langsung, lalu melancarkan serangan balik mematikan yang akhirnya berhasil membuat api Phoenix. Ia memilih menahan serangan secara langsung, lalu melancarkan serangan balik mematikan yang akhirnya berhasil menembus api Phoenix. Api pun melemah dan akhirnya padam. Yan Shaozi terlempar turun dengan tubuh terluka. Dadanya terbakar api ungu berbahaya yang terus menggerogoti kekuatan jiwanya. Ia segera terkepung oleh para ahli gereja Roh Kudus, membentuk jebakan sempurna yang bahkan seorang Douluo Transcendent sulit untuk lepaskan diri. Serangan Zongliwu kali ini benar-benar ditujukan untuk membunuhnya. Di tengah situasi itu, Zongliwu menyadari kerugian besar yang dialami pihaknya. Banyak Douluo dan tetua terluka parah, bahkan beberapa menghilang. Yang paling membuatnya murka adalah hilangnya Tangya, sosok penerus penting gereja Roh Kudus yang telah lama ia persiapkan sebagai fondasi masa depan sekte. Kehilangan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada gugurnya seorang Tite Douluo. Saat amarah dan kebencian Zongliwu memuncak, Yan Shaozi justru tetap tenang. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti api emas yang jauh lebih murni dan kuat. Api emas itu melahap api ungu di dadanya, lalu perlahan membungkus seluruh tubuhnya. Api itu memberi kesan seolah Yan Shaozi telah membakar seluruh jiwa dan keberadaannya sendiri, memurnikan segalanya sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, api itu perlahan padam, dan Yan Shaozi pun menghilang sepenuhnya bersama dengan aura keberadaannya. Keheningan yang tertinggal justru membuat Zongliwu merasa gelisah. Kematian Yan Shaozi terasa terlalu mudah bagi seorang Douluo Transcendent. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena sejak awal tujuan Yan Shaozi tampaknya bukan sekedar bertarung, melainkan menutup jalan bagi rekan-rekannya dari Akademi Shrek untuk melarikan diri. Kecurigaannya terbukti ketika ia menemukan lokasi berkumpulnya pasukan gereja Roh Kudus dipenuhi mayat. Lebih dari 10 guru jiwa elit telah tewas dalam waktu singkat, sementara Nyonya Biru Perak menghilang tanpa jejak. Kerugian besar ini membuat Zongliwu nyaris kehilangan kendali, karena gereja Roh Kudus telah kehilangan aset penting yang sulit digantikan. Seluruh pangkalan kemudian digerakkan untuk mencari jejak Akademi Shrek. Tanah digali, langit dipantau, dan setiap sudut diperiksa dengan alat pengintai jiwa. Namun setelah 2 hari pencarian tanpa hasil, semuanya tetap sia-sia. Seolah-olah orang-orang Akademi Shrek benar-benar lenyap tanpa meninggalkan satupun jejak. Pada kenyataannya, mereka telah berhasil pergi dengan aman. Satu-satunya masalah besar adalah kondisi Tangya yang sangat kritis. Racun jahat telah menyatu dengan seluruh tubuh dan energi hidupnya, membuat setiap proses pemurnian racun sama dengan mengikis nyawanya sendiri. Semua tanda menunjukkan bahwa racun itu telah meresap hingga ke darah, tulang, dan jiwanya, menjadikan upaya penyelamatan berpacu langsung dengan waktu hidup yang tersisa.
Huo Yuhao meneliti bubuk racun biru gelap dengan sangat teliti menggunakan kekuatan spiritualnya. Ia masih menyimpan harapan bahwa racun di tubuh Tangya bisa diatasi dengan berbagai harta yang dimilikinya. Namun setelah pengamatan mendalam, ia menyadari bahwa racun jahat ini sangat kompleks. Racun tersebut merupakan gabungan dari banyak racun mematikan lain dan telah sepenuhnya menyatu dengan energi kehidupan Tangya, bahkan membawa jejak kekuatan spiritual dari orang yang menanamkannya. Kesimpulan itu membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Detoksifikasi tidak bisa benar-benar membersihkan racun tanpa mengorbankan energi kehidupan Tangya. Jika racun dibiarkan, tubuh dan jiwanya akan sepenuhnya dikuasai dalam waktu sekitar setengah tahun. Kesimpulan itu membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Detoksifikasi tidak bisa benar-benar membersihkan racun tanpa mengorbankan energi kehidupan Tangya. Jika racun dibiarkan, tubuh dan jiwanya akan sepenuhnya dikuasai dalam waktu sekitar setengah tahun. Sebaliknya, jika detoksifikasi dilakukan, Tangya memang tidak akan mati dalam waktu dekat, tetapi energi kehidupannya akan terus terkikis seiring kembalinya kesadarannya. Dalam kondisi ini, hidupnya hanya bisa dipertahankan, bukan dipulihkan sepenuhnya. Sebagai solusi sementara, Huo Yuhao menggunakan bilah penjaga kehidupan untuk terus menyuplai energi kehidupan. Dengan perlindungan pedang ini, Tangya bisa bertahan hingga sekitar 1 tahun, memberinya cukup waktu untuk mencari Kaisar Biru Perak yang menjadi satu-satunya harapan pemulihan total. Namun tanpa Kaisar Biru Perak, tubuh Tangya diibaratkan wadah yang retak, tidak mampu menyimpan energi kehidupan berapapun yang dituangkan ke dalamnya. Proses detoksifikasi pun dimulai. Pil abadi sutra halus immortal digunakan untuk menarik racun dari tubuh Tangya, memunculkan pola racun di kulitnya dan keringat biru gelap yang mengandung racun mematikan. Proses detoksifikasi pun dimulai. Pil abadi Dewa Sutra halus digunakan untuk menarik racun dari tubuh Tangya, memunculkan pola racun di kulitnya dan keringat biru gelap yang mengandung racun mematikan. Huo Yuhao menggunakan kekuatan S Ultimate untuk membekukan racun tersebut. Sementara kekuatan spiritualnya menstabilkan kondisi Tangya yang semakin melemah. Seluruh proses berlangsung menyakitkan dan berbahaya. Namun racun di lapisan luar tubuhnya akhirnya berhasil disedot keluar. Setelah racun sementara terkendali, bilah penjaga kehidupan mulai mengalirkan energi kehidupan secara terus-menerus ke tubuh Tangya. Meskipun energi itu tidak dapat dipertahankan oleh tubuhnya, setidaknya ia mampu menjaga fungsi pita dan menstabilkan keadaannya. Tangya akhirnya tertidur lelap dalam kondisi yang relatif aman. Usaha ini tidak menyembuhkannya, tetapi berhasil menahan kerusakan lebih lanjut dan memberi secercah harapan di tengah waktu yang terus menipis. Huo Yuhao kembali memeriksa kondisi Tangya dengan deteksi spiritual dan memastikan tubuhnya bisa bertahan sekitar 1 jam untuk pemulihan awal. Setelah detoksifikasi pertama, kondisinya tidak lagi memburuk, meski energi kehidupannya tetap perlahan menghilang. Harapan satu-satunya adalah menemukan Kaisar Biru Perak agar jiwa bela diri dan sumber kehidupan Tangya bisa dipanggil kembali, sehingga energinya tidak lagi terbuang sia-sia. Dari situ muncul sebuah rencana besar untuk mempercepat pencarian Kaisar Biru Perak. Diputuskan bahwa Sekte Tang akan memanfaatkan pengaruh dan namanya yang terus berkembang dengan pengumuman misi terbuka dan melibatkan kekuatan dari seluruh benua Douluo. Peluang menemukan Kaisar Biru Perak akan jauh lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan usaha pribadi. Keputusan ini akhirnya diterima sebagai bentuk tanggung jawab dan persatuan Sekte Tang. Kesepakatan itu membuat semangat semua orang bangkit. Sekte Tang dianggap bukan sekedar organisasi, melainkan keluarga yang akan melakukan apapun demi menyelamatkan anggotanya. Bahkan Akademi Shrek pun diam-diam memberikan dukungan, meski tidak bisa tampil secara terbuka. Dengan rencana tersebut, jalan penyelamatan Tangya akhirnya memiliki arah yang jelas. Sementara itu, dampak serangan sebelumnya mulai terasa luas. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan hancur total, memicu kekacauan internal besar-besaran. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak mengambil kesempatan untuk menyerang lebih lanjut demi menghindari kerugian besar, tekanan terhadap Kekaisaran Matahari Bulan tetap meningkat. Gereja Roh Kudus juga menderita kerugian besar. Namun para petinggi mereka masih berhasil selamat setelah luka berat. Pada malam keempat setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di tenda milik Douluo bertopeng yang telah lama kosong, sebuah celah hitam muncul dalam keheningan. Dari sana keluar 2 sosok yang tampak benar-benar identik. Jika ada yang melihatnya, mereka akan terkejut karena kedua sosok tersebut tidak lain adalah Huo Yuhao yang berdiri berdampingan dalam bayangan gelap.
Sobat spoiler, itulah spoiler dari donghua seri Solen 2 episode 140. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.